Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru dan kita akan kembali lagi membahas raket dari brand 100. Kali ini kita akan membahas raket yang serinya Shadow Lab. Kemarin kita habis nge-review yang serinya Nano Neo 7000 sesuai dengan request yang banyak masuk ya. Dua raket ini banyak diminta untuk saya reviewkan ya. Sudah kita hadirkan. Nano Neo kemarin sudah kita berikan reviewnya buat teman-teman yang belum menonton bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ ya. Tapi baru sebatas review spek dan detail ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk Shadow LED juga kurang lebih sama. Kita berikan review spek dan detail. Plus nanti kita akan memberikan first impression-nya. Berhubung raket ini tadi sudah kita coba dalam satu game ya. Dan untuk yang Nano Neo 7000 ini tadi udah sempat saya testing juga, tapi masih untuk pemanasan dan memang raket ini ya, sedikit saya kasih first impression juga ya. Ini memang kuat di power dan juga speed ya. Powernya didapat karena memang raket ini secara BP tinggi. Speednya didapat karena frame shape-nya ini dia memang pipih dan lebar. Jadi power speed-nya enak banget ya guys ya. Dan ini frame-nya kan agak sedikit kecil ya. Dan feel solid-nya juga terasa menurut saya enak juga ya. Asik ya. Nah, untuk review lebih detailnya ditunggu aja ya. Karena belum kita pakai dalam permainan. Jadi belum kita ketahui performa yang sebenarnya seperti apa ya. Karena kalau hanya sekedar testing di tembok atau untuk pemanasan dengan dipakai bermain kan mungkin bisa aja berbeda ya. Nanti ditunggu aja lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita akan ke sini guys, Shadow LED ya. Nah, raket ini ya kalau kalian misalkan cek di marketplace ini harganya lebih murah dibandingkan dengan Nano Neo 7000 ya, kisaran 300 ribuan. Biasanya juga sudah dengan paketan ya. Dan ini kemarin saya beruntung dapat di harga di bawah 300 ya karena batangannya aja dan kemarin mungkin dapat voucher juga ini itu jadi harganya bisa di bawah 300 tapi standarnya 300 lah ya 300 400 mungkin sekitar itu ya dan ada beberapa pilihan warna ya dan ini saya ambil yang warnanya gold black sebenarnya kemarin naksir yang warnanya ada hijaunya tapi sayang sekali habis jadi ya udahlah saya ambil yang ini guys ya. Nah sekarang kita ke cat design dan finishingnya ya. Nah untuk cat sesuai dengan pilihan yang saya ambil dominan gold dan juga black dan ada kombinasi lain sebenarnya ya hanya beberapa dikit aja ya. Desainnya seperti ini khas punyanya 100 ya. Oke jadi menarik udah kekinian finishnya dibuat glossy ya dan glossy-nya ini menarik terkesan wah dan terkesan mewah apalagi ditambah dengan kayak apa guys ya ada metalik-metaliknya gitu guys jadi memberikan kesan kuat di wah dan mewahnya itu tadi ya. Nah, sekarang kita ke bagian atas, model frame-nya seperti ini, standar, nggak compact, berbeda dengan Nano Neo 7000 yang sedikit lebih kecil ya. Oke, jadi tentu aja raket ini lebih mudah dipakai ya. Jumlah grommet ada 76 dengan adanya grommet U4 buah di bagian bawah dan raket ini memiliki keunikan di frame-nya karena frame-nya ini tidak biasa ya. Di satu sisi dia memiliki bentuk frame yang ada lancip-lancipnya, kemudian di sisi lain itu dia memiliki frame shape yang itu dia aerobox. Kalau di 100 di sini diberi nama dengan aero decagon frame. Ini bukan hal baru, sebenarnya di raket lain juga sudah ada ya. Di Yonex ada Duora ya, Duora Jet Strike sebagai raket kelas tertinggi di seri Duora ya. Satu sisi dia ada aeronya ya, aeronya kelihatan banget ada lancip-lancipnya. Kemudian di sisi lain itu dia aerobox ya. Jadi tentu aja untuk power dan juga speed ya posisi yang ada aeronya ya atau bagian lancip-lancipnya itu dalam posisi backhand untuk backhand tentu aja untuk memberikan kecepatan. Kemudian untuk forehand itu bagian yang dia aerobox atau lebih apa guys ya lebih kotak. Jadi untuk memaksimalkan powernya seperti itu ya. Dan di Apex juga ada. Dulu kita pernah nge-review apa guys ya Blend Duo 88 itu juga seperti itu guys ya. Harganya 300 ribuan secara spek juga mirip dengan Shadow LED ini guys ya. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan ini memang ada bagian yang lancip-lancipnya, ada bagian yang itu dia kotak ya. Oke, seperti itu. Kemudian cekung lower frame-nya di sini ya, standar tengah agak atas sedikit kalau saya perhatikan ya. Oke, kemudian keterangan yang bisa kita lihat di bagian frame-nya di sini ada shadow, kemudian ada graphite lab, kemudian curve 2, kemudian ada head heavy di sini ya. Kemudian di sini ada aero decagon frame, kemudian di sini ada super light ya karena raketnya raket ringan. Kemudian di T-jointnya seperti ini. Kemudian di bagian shaftnya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Shadow LED dengan font yang cukup unik juga. Kemudian untuk stiffness-nya ini dia flex ya. Kebanyakan raket 100 menawarkan stiffness-nya flex, kurang lebih sama seperti leaning guys ya. Oke, kemudian untuk diameter dari shaft-nya ini 6,8 ya sesuai dengan yang tertera ya.
saya tidak punya alat ukurnya, jadi ya anggap aja ini 6,8. Kalaupun melebar, ya melebar 1-2 mm ya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa lihat ada keterangan power slim shaft, kemudian ada Japan Made Graphite, kemudian ada itu tadi vapor shaft 6,8 mm, kemudian high resilience anti torsion cone ya, karena model cone-nya ini seperti apa guys ya, seperti Nano Neo 7000, dan ini modelnya mengadopsi teknologi seperti punyanya di Yonex ya guys ya. Jadi antara shaft dan cone itu dia ada cekungannya, kemudian di bagian cone-nya sendiri itu dia ada bentukannya gitu ya, ada teksturnya ya. Jadi ya kayak punyanya Yonex ya, karena Yonex yang terlebih dahulu mengeluarkan model seperti ini di Astrok 100 ya, Astrok 100 ZZ ya. Kemudian ada logo, nama brandnya, kemudian kode produksi raket, kemudian cone-nya seperti ini tadi ya. Ada nama brandnya, ada logo PBSI, nama brand lagi, kemudian spesifikasinya. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri, raket ini memiliki balance point di angka 305, jadi HTV ya. Karena raketnya ringan ya, ini 5U guys, jadi memang harus dibekali dengan BP yang tinggi, biar generate powernya itu dia ada ya. Shaftnya fleksibel, tentu aja memberikan bantuan generate power ya. Kalau kaku, tentu kalian harus punya power yang bagus. Jadi raket ini buat yang pemula recommended banget ya, worth it to buy ya. Oke, kemudian tensionnya bisa sampai 32 lbs. Kemudian untuk lingkar gripnya ini sama dengan Nano Neo 7000 di angka 7,9 cm. Jadi ini termasuk kecil guys, sama seperti punyanya Hikwa. Jadi kalian harus memperhatikan itu. Kalau kalian tidak terbiasa dengan yang terlalu kecil, kalian akali dengan gripping yang tebal-tebal guys ya. Nah ini kemarin aja waktu saya pakai ini plastiknya nggak saya lepas, biasanya saya lepas. Kemudian grippingnya itu saya tumpuk dengan tebal-tebal guys, jadi biar pas di tangan. Jadi ini nanti tergantung dari settingan kalian ya. Kemudian di gripnya sendiri sini kita bisa lihat ada hologram, kemudian ada labelnya ya, nama serinya, kemudian warnanya, kemudian di sini made in-nya made in China. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini, background-nya hitam, ada logo, ada nama brand-nya. Berbeda dengan Nano Neo 7000 yang secara kelas lebih tinggi, jadi motifnya ada motif karbonnya, kemudian ada keterangan Japannya ya. Ya meskipun secara harga kedua raket ini selisihnya ya 100 ribuan lah ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk berat real di raket ini sudah kita hitung ya, di angka 79, jadi masih sesuai. BP-nya pas 305. Jadi raket ini, raket 5U dengan BP yang tinggi. Raket 5U biasanya memiliki feel swing yang ringan. Kemudian tentu ada keterbatasan generate power. Makanya biasanya raket-raket dengan berat 5U dibekali dengan BP yang tinggi, biasanya sampai 300 lebih ya. Kalau misalkan BP nggak terlalu tinggi, tapi material bagus, itu juga bagus juga generate powernya. Seperti Apax Flyweight 73 yang kita sudah pernah review juga ya. BP-nya nggak seberapa tinggi, tapi karena materialnya bagus, lebih bagus dari ini, jadi feel solidnya juga dapat ya. Powernya juga dapat dari situ guys. Oke, kemudian ditambah lagi dengan raketnya fleksibel. Tentu aja jadi bisa memberikan tambahan generate power ya. Jadi buat kalian yang pemula, secara power biasa-biasa aja, pingin smash yang juga kencang, tapi kalian jam terbangnya masih terbatas ya, raket ini oke ya. Buat pemula masuk ya, recommended. Kemudian buat yang jam terbangnya udah lumayan, yang sekedar bermain untuk hobbies, just having fun, oke. Tapi kalau untuk bermain serius, mesti mikir-mikir ya, tergantung dari posisi kalian. Kalau posisi kalian dominan di depan, mungkin ini oke raketnya ya. Tapi kalau di belakang, tentu akan susah. Karena kalau di belakang kalian harus jadi tukang gebuk, harus gedor-gedor ya. Tentu harus memilih raket yang secara generate power besar ya, biasanya 4U atau 3U ya. Karena ini raket ringan, jadi ya kalau buat permainan serius, mungkin kalau dibuat di depan masih oke ya. Kalau di belakang kurang masuk ya. Nah, raket ini sudah kita coba pakai bermain guys. Jadi raket ini memang first impression-nya, raketnya secara adaptasi nggak susah, mudah digunakan, nyaman dan juga enak ya. Secara power oke ya, kalau kita menggunakan bridge ya. Kalau hanya sekedar bermain biasa oke ya. Tapi kalian juga harus memperhatikan tensionnya dan fleksibel di raket ini yang saya rasakan lumayan kebantu memberikan generate power ya. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan swing speed-nya, ini impact-nya juga besar. Tapi sempat saya coba untuk powerful smash, agak susah ya. Dalam beberapa kali kesempatan, yang maksimal cuma beberapa aja ya, mungkin 1-2. Karena ya memang raketnya seperti ini, ada keterbatasan generate power ya. Jadi kalian tidak bisa berharap yang bakal kencang banget ya. Kecuali kalian settingan senarnya bagus, kemudian tensionnya juga udah sesuai, dan kalian bisa memaksimalkan bridge, mungkin oke lah ya. Buat quick smash atau smash yang beruntun, ini masih oke ya. Tapi kalau smash yang powerful, mungkin kalian akan merasakan kayak kurang ya. Tapi nanti kembali ke level permainan kalian. Kalau kalian levelnya biasa-biasa aja,
oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian secara jam terbang udah lumayan, suka bermain power, pasti akan merasakan raket ini kurang berisi ya, kurang padat ya, karena ya raketnya memang raket ringan guys ya. Jadi ya jangan terlalu berharap banyak ya. Untuk power ya itu tadi, untuk ngelop oke lah ya, mudah, BP-nya tinggi, shaft-nya fleksibel, jadi kita nggak terlalu susah juga. Untuk drive enak ya tentunya, kemudian untuk defense oke, netting oke, drop shot oke, kemudian control flashing, kalau hanya sekedar main biasa, ini juga oke. Tapi kalau kalian mencari akurasi, permainan serius mungkin agak kurang juga guys ya. Nah, apa yang menjadi catatan di raket ini? Karena raket ini kan memiliki frame shape yang unik tadi, ada bagian yang dia kotak atau aerobox seperti itu, kemudian ada bagian yang dia lancip, tentu memberikan feel yang lebih maksimal ketika kita melakukan forehand atau backhand. Kalau buat saya sendiri, yang menjadi catatan ya, ketika kita grippingnya itu sampai con ya, itu kita tidak bisa menandai raket ini mana yang untuk forehand, mana yang untuk backhand ya. Karena kalau sekilas kita melihat dari depan seperti ini nggak nampak guys, kita harus lihat lebih dekat. Nah, baru kelihatan ya. Kalau misalkan grippingnya ini hanya di bawah kon, kita bisa menandai dengan logo PBSI-nya atau bagian lain di bagian kon. Jadi di PBSI-nya di sebelah kanan. Jadi di hadapan kita ini yang dia aerobox untuk forehand. Nah, seperti itu ya. Jadi catatannya seperti itu tadi guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kali ini membahas 100 Shadowlet spek review dan detail juga untuk first impressionnya seperti itu tadi. Buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Dan untuk rekapitulasi raket terbaik bulanan di bulan September, kita usahakan minggu besok ya. Semoga aja bisa guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.